Hello beloved people. Hari ini masih tentang foolishness atau kebodohan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat ke-22, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hari ini kami akan melanjutkan poin yang keempat, apa yang membuat orang jadi bodoh. Hari ini jawabannya adalah yang keempat, karena kesombongan, sok tahu. Amsal 18 ayat 13 berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang yang memberi jawaban sebelum dia paham apa yang ditanyakan, kata firman Tuhan, itu orang bodoh. Nah, kalau kita tidak mau jadi orang bodoh, jangan buru-buru menjawab ketika orang bertanya. Pastikan kita memahami apa yang ditanyakan. Lebih baik kalau kita tidak ngerti, kita berkata, maaf, apakah bisa diulangi? Saya suka dalam bahasa Inggris, kita diajarkan kalau kita tidak paham dengan pertanyaan yang dilemparkan, kita bisa berkata, I beg your pardon, pardon me, sorry, dan orang akan mengulangi pertanyaannya. Ini merupakan cara yang sangat baik supaya kita tidak salah memberi jawaban. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar dan lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang menarik di sini dikatakan bahwa kita harus cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Artinya gini, Tuhan mengingatkan analogi bahwa manusia itu punya dua telinga, satu mulut. Berarti harusnya yang banyak ini lebih banyak waktunya, lebih banyak digunakan. Listening. Kita lebih banyak mendengar daripada mulut. Karena kalau kebanyakan mulut daripada mendengar, akibatnya kelihatan kebodohan kita. Dan ini sebuah filosofi. Waktu kita duduk dengerin orang, membuat kita akhirnya jadi bijaksana, membuat kita bisa pinter, membuat kita jadi mempunyai wawasan lebih luas. Tapi waktu kita berdiri ngajarin orang, membuat orangnya jadi pinter. Waktu kita duduk dengerin orang, membuat kita diberkati. Tapi waktu kita berdiri dan mengajar atau memberi nasihat, kita sedang memberkati. Sebelum kita memberkati, kita perlu jadi pendengar yang baik. Sebelum kita ngajar, tentu kita harus jadi student. Dan inilah syarat yang baik untuk menjadi seorang bijaksana. Ya, kenapa banyak salah paham sering terjadi? Ini pasti karena tidak mendengar dengan baik. Nah, ada baiknya untuk menghindari salah paham, kita biasakan untuk banyak mendengar. Sempat ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana menyelesaikan masalah dengan anak ketika anak diberitahu tidak mau mendengarkan. Nah, sebelum kita ingin orang lain mendengarkan kita, ada baiknya kita harus belajar mendengarkan orang lain. Orang yang bijaksana akan lebih cepat mendengar daripada cepat merespon dengan kata-kata. Karena seringkali ketika kita tidak paham sebenarnya apa duduk masalahnya, lalu kita memberi respon, kita bisa salah paham. Nah, orang sering salah menangkap maksud lalu marah-marah, padahal dia sendiri yang salah ngerti, malah dia yang marah-marah sendiri. Salah satu pengertian dari Amsal 18 ayat 13, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelahannya, saya percaya adalah juga ini. Jangan mengatakan sesuatu yang Anda sendiri nggak pasti kebenarannya. Kalau kita ditanya tentang satu hal yang kita sendiri nggak tahu atau tidak kuasai, tidak yakin kebenarannya, saya sarankan lebih baik kita menjawab, maaf saya tidak tahu, atau Anda bisa berkata, saya akan cari tahu. Karena orang akan kelihatan jadi bodoh karena menyampaikan berita yang dia sendiri nggak yakin kebenarannya. Spreading hoax will make you look silly. Orang-orang yang nggak tahu kebenaran lalu main broadcast aja, bahkan nggak tahu kebenaran berita lalu cerita kemana-mana, malah akan bikin kita jadi kelihatan bodoh. Makanya pelajaran yang penting dari ayat ini, jangan sok tahu. Pastikan kita memberi telinga untuk mendengar orang lain dulu, supaya kita menghindari salah paham dan kita belajar supaya jadi orang yang lebih bijaksana. Live a better life. Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Sperong.
Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.